Dua peran seniman dalam pencapaian SDGs. Yang pertama adalah dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Tentunya sektor ekonomi kreatif adalah sektor yang potensial dan juga bersih ya secara lingkungan. Tapi ada peran lain yang menurut saya lebih penting dari seniman, yaitu meningkatkan kebahagiaan kita semua. Tentunya happiness atau kebahagiaan adalah tujuan akhir ya dari pencapaian SDGs. Karena itu kita beruntung bersama kita sekarang SDG Center Unpad ya, bersama Kids TV. Kids TV itu adalah bukan sembarang TV, TV yang merupakan social movement sebenarnya, yang hadir ketika pada saat COVID ya, banyak teman-teman seniman kita kesulitan untuk berkreasi. Dan di situ Kids TV hadir dan sekarang berkolaborasi dengan SDG Unpad di Center Unpad. Dan bersama kita telah hadir Kang Nisan Force, ya, juga Teh Anjar Mustikowati. Kita akan menyanyikan lagu karangan Kang Nisan Force dan juga Kang Iksan Skuter berjudul Lagu Kita, dan Teh Anjar akan membawakan puisi berjudul Hidup Itu Seperti Uap dari W.S. Rindra. Ceritakan padaku apa yang terjadi tentang negerimu yang tak ada lagi. Diambil tanahnya, ditebang pohonnya, dirampas sunyinya, dihancurkan indahnya. Lanjutkan lagi cerita sedihmu tentang tempat yang sangat kau rindukan. Oh, ketika ku pulang semuanya hilang. Tempatku bermain bola kini telah jadi villa. Aku berpijak di tempat yang sesak. Jika aku bertanya, mereka tak mendengar. Lagu kita, tempat kita, jiwa kita, hati kita, semuanya telah diambil mereka. Angkuhnya, sombongnya, mimpinya, serakannya, semuanya telah mengambil hidup kita. Hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Ketika orang memuji milikku, aku berkata bahwa ini hanya titipan saja. Bahwa mobilku adalah titipannya, bahwa rumahku adalah titipannya, bahwa hartaku adalah titipannya, bahwa putra-putriku hanyalah titipannya. Tapi mengapa aku tidak pernah bertanya, mengapa dia menitipkannya kepadaku? Untuk apa dia menitipkan semuanya kepadaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang seharusnya aku lakukan untuk miliknya ini? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Malahan ketika diminta kembali, ku sebut itu musibah, ku sebut itu ujian, ku sebut itu petaka, ku sebut
itu apa saja untuk melukiskan bahwa semua itu adalah derita. Ketika aku berdoa, aku minta titipan yang cocok dengan kebutuhan duniawi. Aku ingin lebih banyak harta. Aku ingin lebih banyak mobil. Aku ingin lebih banyak rumah. Aku ingin lebih banyak popularitas. Dan ku tolak sakit. Ku tolak kemiskinan. Seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti penyelesaian matematika dan sesuai dengan kehendakku. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita itu menjauh dariku dan nikmat dunia seharusnya kerap menghampiriku. Betapa curangnya aku. Kuperlakukan dia seolah mitra dagangku dan bukan sebagai kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusan yang tidak sesuai dengan keinginanku. Allah, ya Allah, padahal setiap hari ku ucapkan hidup dan matiku hanyalah untukmu ya Allah. Ampuni aku, ampuni aku ya Allah. Mulai hari ini ya, ajari aku agar menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan dan menjadi bijaksana, mau menuruti kehendak-Mu saja ya Allah. Sebab aku yakin Engkau akan memberikanku anugerah dalam hidupku. Kehendak-Mu adalah yang terbaik bagiku. Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku berat untuk memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki juga adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan Tuhan memberikan aku kekuatan. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Karena anugerahnya, ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tak ada rintangan kita menjadi optimis, tetapi karena kita optimis rintangan akan menjadi tak terasa. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin bisa semuanya menjadi mudah. Bukan karena semua baik kita tersenyum, tetapi karena kita tersenyum maka semuanya menjadi baik. Tak ada hari yang menyulitkan kita kecuali kita sendiri yang menjadi sulit. Bila kita tidak dapat menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lentera yang dapat menerangi sekitar kita. Bila kita tidak dapat berbuat sesuatu untuk seseorang, maka berdoalah untuk kebaikan. Hidup itu seperti uang. Karya W.S. Rendra. Apakah ku hanya yang kehilangan semua? Aku pun sama, telah kehilangan juga. Oh ya, tempat tertawa kecilku jadi pabrik yang tak perlu. Kini desa-desa telah menjadi kota. Aku berpijak di tempat yang sesak. Jika aku bertanya,
Mereka tak mendengar lagu kita, tempat kita, jiwa kita, hati kita, semuanya telah diambil mereka. Angkuhnya, sombongnya, mimpinya, serakannya, semuanya telah mengambil hidup kita.